Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan mempresentasikan tentang diseminasi modul 1 tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, terutama pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelum saya mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Siang. Sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya, biar tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat, lebih keras lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Atas semangatnya sehingga kita semakin bersemangat lagi dalam kegiatan ini. Nah, saya Yuni Lustiawati dari SDN 1 Kemantret, Kecamatan Kedogeban, Kabupaten Blora, akan memenuhi tugas tentang guru penggerak, yaitu tentang diseminasi modul 1. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan mendukung kegiatan ini. Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryadiningrat atau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara ini merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang berperan penting dalam pembangunan pendidikan bangsa Indonesia. Beliau mendapat gelar sebagai Bapak Pendidikan. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan karena beliau mendirikan taman siswa yang sangat menekankan pendidikan, rasa kebangsaan kepada para peserta didik supaya bisa mencintai bangsanya dan tanah airnya serta berjuang bersama untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini lahir pada tanggal 2 Mei sehingga setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Artinya sebagai guru kita harus menuntun siswa kita agar siswa ini dituntut sesuai dengan kodratnya yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki perilakunya, tumbuhnya dan kekuatan kodrat anak tersebut. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang
atau tukang kebun. Sehingga misalkan kita menanam padi, dalam menanam padi tidak mungkin nanti kita menanam padi menghasilkan jagung. Seperti halnya pada anak-anak juga. Sebagai seorang pendidik, terkadang dalam menanam padi ini, diibaratkan seorang petani ini, murid ini pernah mengalami seperti hama, ada hama dan sebagainya. Kemudian guru ini menuntun sehingga diibaratkan buai-buai persemaian ini seperti itu. Selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya manungkarsa, dan tutwuri handayani. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Sebagai seorang pemimpin di depan, kita harus memberikan contoh yang baik. Dan yang kedua, ing madya manungkarsa, di tengah-tengah sebagai seorang pemimpin kita harus memberikan motivasi. Kemudian yang terakhir yaitu tutwuri handayani, sesuai dengan semboyan kementerian ya, tutwuri handayani Kementerian Pendidikan, yaitu di belakang sebagai seorang pemimpin kita harus memberikan dorongan. Nah, memberikan semangat tadi ya, di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat atau semangat, kemudian tutwuri handayani di belakang berarti memberikan semangat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu bermain. Salah satu kodrat anak adalah bermain. Jadi kita sebagai orang tua atau pendidik memberikan waktu untuk anak didik kita, waktu untuk bermain. Nah, pikiran, tenaga sudah ada pada diri anak, juga bermain anak dapat menjadikan bagian dari pembelajaran di sekolah. Jadi sebagai bapak ibu guru kita tidak harus menuntut pembelajaran dilakukan di kelas, tidak seperti itu, tetapi kita bisa melaksanakan pembelajaran di luar kelas dengan cara bermain. Jadi lebih menarik lagi. Yang modul kedua yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kita laksanakan yaitu untuk menciptakan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, sebelum saya mulai, mari kita tepuk dulu ya biar tambah semangat ya. Tepuk profil pelajar Pancasila: beriman, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Yes, yes, gitu ya. Oh, semangat ya. Halo. Nah, kita ulangi ya. Tepuk pelajar Pancasila: beriman, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Yes, yes. Terima kasih. Selanjutnya yaitu peran guru penggerak. Yang pertama yaitu mandiri, kemudian menjadi pemimpin pembelajaran dan menggerakkan komunitas praktisi, kemudian berpihak kepada murid dan reflektif. Maksudnya apa dari semua ini? Nah, mandiri. Sebagai guru penggerak kita harus mandiri, mengerjakan tugas-tugas, dan sebagai kita mandiri dalam IT, selain itu juga dalam pembelajaran. Dan yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Artinya kita mengajak orang lain untuk bergerak
dan merubah mindsetnya agar maju ke depan. Selanjutnya, menjadi pemimpin pembelajaran, artinya guru penggerak memberikan contoh untuk memimpin pembelajaran. Dan selanjutnya, berpihak pada murid, artinya kita harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, tidak boleh memaksa. Intinya seperti itu. Dan selanjutnya itu reflektif, artinya kita harus menyadari atau lebih introspeksi diri, kekurangan-kekurangan kita, kemudian kita perbaiki lagi. Selanjutnya yaitu nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi tidak hanya gurunya yang dijadikan pemimpin, tapi murid juga. Selanjutnya ada inovatif, artinya guru penggerak harus memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang mengajak orang lain untuk berinovatif. Selanjutnya, mendorong kolaborasi, artinya guru penggerak tidak hanya berfungsi untuk dirinya sendiri, tapi mengajak orang lain untuk bekerja sama, berkolaborasi agar membangun sekolah itu lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu menjadi coach bagi guru lain. Intinya seperti ini, jika ada guru lain yang belum tahu atau meminta bantuan kepada kita bisa membantu orang lain agar kita menjadi coach atau bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya, nilai-nilai guru penggerak tadi sudah saya sampaikan. Ada nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak ada pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Pada modul 1.3 atau visi guru penggerak, kita lihat ini ada tangga. Berarti artinya kita diajak untuk maju ke depan, semakin tinggi cita-cita kita. Jadi tidak hanya stagnan di sini, kita harus mengembangkan kompetensi kita sebagai guru. Jangan karena kita sudah menjadi guru, kita merasa bangga, oh aku sudah pintar. Tidak seperti itu, tapi kita harus belajar lagi dan mengembangkan kompetensi kita sebagai guru. Makanya dalam guru penggerak ada kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan orang lain. Visi guru penggerak yaitu ingin mewujudkan murid di masa depan. Intinya gini, masa depan, penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan untuk membantu kita merencanakan, menyelaraskan dalam upaya-upaya untuk mewujudkannya. Untuk mencapai visi, kita akan mengeksplorasi tentang paradigma yang disebut dengan inquiry apresiatif atau IA, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Berarti intinya kekuatan kita yang ada di sekolah ini kita maksimalkan sehingga tercapailah pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif ini. Selanjutnya, konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Koberger. Di sekolah, pendekatan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal yang baik yang telah ada di sekolah tersebut, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagai salah satu model manajemen inquiry apresiasi, kita memiliki tahapan yaitu disebut dengan BACJA. Yang pertama B yaitu buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi.
Selanjutnya ini tentang prakarsa perubahan. Dan yang terakhir yaitu tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama tentang perubahan paradigma atau stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian arti disiplin, ada 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Sekarang coba sebelum saya melangkah di sini, apakah Bapak Ibu guru pernah menghukum? Ayo jawab jujur saja. Pernah? Bagaimana perasaan Bapak Ibu guru saat menghukum siswa? Jadi ya bukan sebenarnya. Gimana? Bisa dijawab? Ya, tidak apa-apa. Sebenarnya beban, tapi mau tidak mau karena itu untuk meningkatkan motivasi anak dan anak biar punya tanggung jawab diberi sanksi. Terima kasih. Ada yang mau menambahi? Silakan. Sudah? Ya. Ada tadi hukuman. Pernah ya? Kita pernah menghukum anak. Saya juga pernah demikian. Tetapi mindset saya berubah setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Kenapa seperti itu? Karena dalam modul ini kita nanti akan belajar tentang apa itu hukuman, penghargaan, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar motivasi anak ini berubah menjadi lebih baik. Nah, perhatikan budaya positif. Yang pertama yaitu merdeka. Artinya bagaimana? Kita tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi tidak hanya memerintah orang lain, tetapi memerintah diri sendiri juga. Nah, Ki Hajar Dewantara pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Nah, ini perlu kita terapkan. Budaya positif, ada lingkungan yang positif, keyakinan positif, dan juga peraturan kelas. Tetapi yang paling dasar, kita mengatur pengaturan kelas terlebih dahulu, kemudian membuat keyakinan kelas, kemudian lingkungan kita berubah menjadi lingkungan yang positif, kemudian baru terciptalah budaya positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Artinya bagaimana? Lingkungan ini harus aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan atau mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Inilah salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang, adalah bentuk disiplin yang kita jalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Bapak Ibu guru, setelah memahami beberapa perbedaan teori stimulus, respon, dan teori kontrol, pada pembahasan sebelumnya kita belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Konsep disiplin positif dan motivasi, yang pertama yaitu makna kata disiplin. Disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Tadi yang seperti saya sampaikan tadi, ada hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi alternatif terakhir adalah
baru dipakai. Tetapi yang kalau bisa tidak usah digunakan. Karena apa? Hukuman ini menciderai psikologis anak. Jadi anak akan mengalami trauma. Dan trauma ini trauma berkepanjangan. Jadi kalau bisa hukuman ini dihindari. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Coba sekarang mau tanya. Nah, apa tuh yang dimaksud motivasi intrinsik? Ada yang bisa menjawab? Ayo, motivasi intrinsik? Silakan. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari diri anak. Kalau motivasi ekstrinsik, motivasi yang keluar dari lingkungan. Nah, ya, tepuk tangan dulu. Ya, motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri anak itu sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar. Nah, bedanya apa tuh ini? Kenapa ada intrinsik, ada ekstrinsik? Yang paling berpengaruh mengubah perilaku anak itu adalah motivasi intrinsik. Kenapa? Karena itu berasal dari dalam hatinya sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik ini lebih cenderung dipaksa. Dan ini dalam jangka waktu yang pendek bergunanya. Setelah motivasi itu tidak ada, ya sudah kembali ke budaya yang jelek lagi. Tetapi kalau motivasi intrinsik ini itu berasal dari diri anak itu sendiri sehingga anak bisa mewujudkan budaya positif tadi. Nah, kenapa toh? Kan kenapa dulu ada peraturan kelas, sedangkan ternyata sekarang setelah ada pendidikan guru penggerak ini, peraturan kelas itu dirubah. Akhirnya menjadi keyakinan kelas. Kenapa kok gak peraturan saja? Ya, siapa yang mau menjawab? Ada yang menjawab? Silakan. Oh iya Pak Baru, tepuk tangan dulu biar kalian semangat. Baik, kalau peraturan kelas biasanya itu cenderung satu pihak, itu dibuat oleh guru atau pihak sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dengan murid. Jadi melibatkan murid, bagaimana anak meyakini suatu nilai itu dengan baik dan benar. Terima kasih. Betul sekali. Nah, beda ya antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu berasal dari satu pihak saja, jadi hanya dari atasan atau sekolah saja. Sedangkan keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama. Jadi tidak hanya salah satu pihak saja, tetapi murid inilah, karena kita tuh subjeknya adalah murid. Murid diajak untuk membuat keyakinan kelas dan secara kolaborasi antara guru dan murid membuat keyakinan kelas ini dan bisa dipatuhi secara bersama-sama. Nah, ini keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas atau sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bapak Ibu guru memahami bahwa kebutuhan dasar setiap murid ini berbeda. Jadi agar menjadi individu yang selamat dan bahagia, kebutuhan dasar ini harus terpenuhi secara positif.
Selanjutnya yaitu kebutuhan kesenangan. Jadi tidak hanya bertahan hidup saja, tetapi kita harus senang. Makanya ada orang yang mengalami apa itu? Gangguan jiwa. Nah, itu karena apa? Tertekan, mereka depresi karena tidak senang tadi. Nah, selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan ini artinya merdeka. Jadi misalkan saja burung yang di dalam sangkar dengan burung yang di luar, pasti lebih bebas yang mana? Di luar. Di luar. Iya, makanya kita butuh juga kebebasan ini. Tidak hanya manusia saja, tetapi makhluk hidup pun juga butuh kebebasan ini. Nah, selanjutnya yaitu penguasaan. Nah, ini yang paling penting, penguasaan. Karena terkadang tidak hanya apa, kalau kita menjadi penguasa atau ibaratnya punya jabatan, kita lebih mampu menggiring atau membuat atau menciptakan budaya positif ini lebih apa, menarik orang banyak. Sedangkan jika kita sebagai orang biasa saja tidak ada kekuasaan, ya hanya kita sendiri yang berubah, hanya kita sendiri. Tetapi kalau kita mempunyai kekuasaan, kita bisa mendorong orang lain untuk berubah juga. Seperti itu. Nah, ini yang paling penting yaitu tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu tentang sebagai penghukum. Tadi yang pernah saya sampaikan itu tentang penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira, halo Bapak Ibu? Dari kelima posisi kontrol ini, manakah menurut Bapak Ibu yang paling efektif atau efisien? Apa yang paling bagus? Ayo silakan, ada yang menjawab. Dari 5 posisi ini? Ya, bukan yang cinta. Nah, ini lihat 5 posisi kontrol tadi ya. Ada penghukum, ada sebagai pembuat orang bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, mana yang paling bagus dan efisien? Ya teman. Oh, menurut Bu Munfaidah sebagai apa? Teman. Oh, sebagai teman. Ada jawaban yang lain? Gak ada teman, gak ada yang bisa ya. Oh iya, tidak ada teman, tidak ada yang disayang. Ada yang bisa menjawab? Pak Badur. Ada. Dari buku. Sebagai apa? Manajer. Sebagai apa? Coba. Oh, sebagai teman. Ada yang lain? Yang paling bagus ini kira-kira apa ya? Memang semua bagus, tapi kan ada yang paling bagus untuk diterapkan. Sebagai apa? Sebagai manajer. Oh, sebagai manajer, teman-teman dulu. Alasannya apa kira-kira sebagai manajer? Menghandle semuanya. Ya sebagai teman, ya sebagai Oh, iya. Halo. Ya. Nah, halo. Nah, dari 5 posisi kontrol ini yang paling bagus adalah sebagai manajer. Nah, kenapa alasannya seperti itu? Kita lihat ini. Yang penghukum, guru berbuat itu contohnya apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ini sebagai penghukum. Terus sebagai pembuat orang bersalah, berceramah, terus mengatakan seharusnya ibu kecewa, tetapi dengan kata yang halus. Nah, tapi ini tidak efisien. Nah, sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, selanjutnya sebagai pemantau,
dan mengukur. Dan sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pada saat guru berkata, nah ini contohnya ya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini kan sebagai kayak ancaman seperti itu. Nah, ini membuat anak-anak malah mengalami trauma, sehingga posisi sebagai penghukum ini tidak bagus. Nah, walaupun tadi ada alasannya, alternatif terakhir, tetapi jika lebih baik tidak dilakukan, kenapa tidak? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau membuat orang merasa bersalah, seperti menuntun. Nah, mengarahkan. Nah, contohnya ini, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Nah, ibu stres. Nah, seperti itu. Kesel lah, seperti itu. Nah, itu membuat orang merasa bersalah, sehingga anak ini ya memang berubah tetapi tidak efisien. Nah, kalau sebagai teman, contohnya ini kata-katanya, ayolah lakukan demi ibu. Nah, seperti temannya, demi Bu Yuni, demi Bu Vina, demi Bu Fitri, dan demi ibu-ibu lainnya. Nah, ini sebagai teman. Selanjutnya kalau sebagai pemantau, contohnya apa peraturannya yang ada. Nah, selanjutnya dia sebagai manajer, apa yang kita yakini atau keyakinan kelas tadi, contohnya apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi memberikan opsi-opsi penyelesaian masalah yang bisa bermanfaat untuk anak ini berpikir, oh, apa yang seharusnya saya lakukan, seperti itu. Nah, kemudian hasilnya, hasil dari penghukum. Sebagai penghukum, hasil yang kita dapatkan yaitu anak ini memberontak. Jadi tidak tulus dari hatinya karena dihukum tadi. Terkadang malah merasa dendam. Mungkin untuk anak-anak SD nggak begitu berpengaruh signifikan, tetapi bagi anak SMP atau SMA, jika anak ini dendam, bisa-bisa motornya bapak ibu ini malah banyak dikepesin. Karena apa? Sudah merasa dendam kepada gurunya karena tadi dengan kata-kata dihukum tadi. Nah, kalau hasil dari pembuat orang merasa bersalah yaitu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kalau sebagai teman, ini terjadi ketergantungan. Misalkan murid saya lebih cenderung dekat dengan saya. Pada saat itu pembelajaran tidak ada saya, ternyata ada guru lain. Nah, karena menganggap saya sebagai teman tadi, kita melihat sebagai teman. Mungkin kalau diajar guru lain sudah beda lagi. Seperti itu. Nah, jadi kita harus memposisikan yang paling bagus, posisi kontrol kepada murid kita. Selanjutnya yaitu hasil dari manajer. Posisi sebagai manajer yaitu menguatkan pribadi. Intinya pribadi anak itu sendiri terbentuk, jadi tidak dari luar. Jadi anak ini sendiri karena tadi ada apa yang kita yakini. Jadi dia tersadarkan karena ingat keyakinan yang telah disepakati bersama, bukan peraturan. Kalau peraturan tadi dibuat salah satu pihak, sedangkan kalau keyakinan kelas dibuat secara bersama antara murid dan juga guru atau orang lain. Nah, selanjutnya yaitu kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, sedangkan sebagai
sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Selanjutnya, kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Dan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi kita memunculkan budaya yang positif dari individu itu sendiri. Pada posisi penghukum, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi merasa sudah kalau hukuman itu kan berupa kata-kata yang kasar, sehingga menganggap guru saya itu gampang marah, seperti itu. Nah, kalau sebagai posisi pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya, seperti itu. Murid berkata seperti itu, maafkan saya Bu, itu merasa bersalah muridnya. Selanjutnya yaitu sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, menganggap saking dekatnya, jadi menganggap tidak ada sekat antara murid dan guru, seperti itu. Selanjutnya, posisi pemantau, murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa banyak halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang paling bagus, yaitu pada posisi manajer, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini setelah murid ini melakukan kesalahan. Dan yang terakhir yaitu tentang tadi dampak pada murid. Kalau sebagai penghukum, murid ini akan cenderung mengurangi kesalahannya. Karena apa? Posisi penghukum hanya pada jangka waktu yang singkat. Sedangkan pada posisi pembuat orang merasa bersalah, murid ini merasa rendah diri, jadi tidak percaya diri ya, rendah diri. Selanjutnya sebagai teman, lemah, tidak mandiri atau bergantung pada salah satu guru saja yang dianggap sebagai temannya. Selanjutnya yaitu sebagai posisi pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah atau reward. Nah, dan terakhir yaitu sebagai posisi manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri anak ini sendiri. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, guru penggerak harus memahami restitusi sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid, bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, proses dari segitiga restitusi ini yaitu yang pertama, langkahnya menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Posisi atau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Jadi setiap individu melakukan kesalahan pasti ada alasannya, terutama untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada teori kontrol ini kita semua memiliki motivasi internal.
dalam 3 sisi atau segitiga distribusi ada seperti ini, berarti kan? Halo? Seperti ini ya posisinya segitiga distribusi. Selanjutnya, nah ada pantun ini. Beli baju, beli sandal. Langsung bilang cakep ya biar tambah semangat. Beli baju, beli sandal. Tak lupa untuk membayar. Jangan menyerah karena gagal. Jangan cakep ini, cantik gitu ya. Jangan menyerah karena gagal. Maju wujudkan merdeka belajar. Sekarang kita akan melihat video implementasi dari budaya positif. Perhatikan ya. Nah, kita lihat ini. Anak ini sedang murung sekali. Kenapa ya kira-kira? Sakit perut. Bukan. Suaranya belum. Sebentar ya. Bentar, ini belum tersambung Bluetooth. Bentar. Kita ulangi ya. Nah, ini ada contoh dari implementasi budaya positif anak kelas 5, yaitu Anissa Setianingsih. Kita lihat dulu ya. Nah, ini tampak murung sekali. Kira-kira apa ya yang terjadi? Nah, tidak memakai seragam pada hari Senin. Nah, seragamnya hari Senin kan merah putih, sedangkan anak ini memakai seragam pramuka. Nah, kita lihat kelanjutannya. Nah, ini tadi menanyakan alasannya terlebih dahulu. Jadi tidak langsung mengejek atau menghukum anak ini, tetapi kita menanyakan dulu apa alasan anak ini tidak memakai pada hari itu, seragam pada hari itu. Nah, tadi jawabannya karena anak ini tadi tidak mencuci pakaiannya pada malam hari, sehingga pada hari Senin pakaiannya ini belum kering. Apakah nanti harus dipaksakan pakai baju yang basah? Nah, mungkin dia alasannya seperti itu. Nah, kita tanyakan lagi, kita gali informasi dari anak ini agar terciptanya budaya positif. Selanjutnya, menanyakan keyakinan, bukan peraturan, keyakinan atau kesepakatan sekolah. Nah, lanjut.
alternatif. Jadi tidak harus memaksa anak ini, tapi mengajak anak ini untuk berpikir atau untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi guru menanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Kemudian dia menjawab, anak ini akan mencuci pakaiannya jauh-jauh hari sebelum akan dipakai. Jadi pada saat dipakai, seragam ini sudah kering, sudah disetrika dan bisa digunakan sesuai harinya. Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3. Ada hewan pemakan daging disebut karnivora. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Hewan pemakan daging dan tumbuhan disebut omnivora. Yang kemarin sudah diajarkan keponya bagaimana lagunya. 1, 2, 3. Pokok hewan berdasarkan makanan. Herbivora makan tumbuh-tumbuhan. Karnivora hewan makan daging. Omnivora makan daging dan tumbuhan. Ya, sekarang dikerjakan halaman ini tentang bagian kelompok hewan ya. Ya, bisa dikerjakan. Intan tahu kenapa Intan dipanggil guru? Tahu Bu, karena saya tidak memperhatikan pelajaran, bermain alat tulis, dan mengganggu teman di kelas. Apakah Intan masih ingat dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dalam pembelajaran untuk saling menghormati dan tidak mengganggu teman saat pelajaran? Ingat Bu, saya masih ingat kesepakatan kelas yang telah dibuat. Kesepakatan kelas dibuat bersama untuk disepakati dan diyakini agar pembelajaran berjalan dengan baik, nyaman, dan bahagia. Kalau boleh tahu, kenapa Intan tadi tidak memperhatikan dirinya saat pelajaran dan malah mengganggu teman yang lain? Saya bisa Bu, tadi saya sudah mengerjakan tugas, sedangkan teman-teman belum selesai. Jadi saya mengganggu teman saya, mereka lama sekali dalam mengerjakan. Oh, jadi itu masalahnya. Kalau begitu, apa yang bisa Intan lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Baik Bu, saya akan memperhatikan pelajaran dan belajar lebih baik lagi. Mana nanti kalau Ibu berikan soal penilaian agar Intan lebih paham lagi tentang materi yang ini. Baik Bu, terima kasih Bu. Nah, selain itu tentang budaya positif di SDN 1 Kemantren ada pelaksanaan sholat duha, kemudian pembacaan atau membaca atau literasi tentang Asmaul Husna sebelum memasuki kelas, dan pembelajaran yang inovatif berdasarkan IT. Apalagi sekarang kemarin kan setelah pandemi COVID, anak-anak semakin menguasai teknologi apa tidak? Semakin kan? Iya. Karena apa tadi? Karena diwajibkan untuk belajar secara daring. Jadi bisa dengan Google Meet, dengan Zoom, sehingga anak belajar lagi tentang teknologi. Dan apalagi saat ini pada kelas 5 juga ada AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum yang mewajibkan anak-anak menguasai komputer pada saat pelaksanaannya, sehingga anak tidak gagap lagi dalam teknologi. Nah, selanjutnya
Nah, terima kasih. Tadi tentang implementasi budaya positif yang dilaksanakan di SDN 1 Kemantren. Halo Bapak Ibu. Nah, masih semangat? Nah, semangat. Nah, sebelum saya akhiri presentasi ini atau implementasi ini, nah kita Bapak Ibu guru akan menuliskan reflektif dari pelaksanaan presentasi kali ini. Nah, perhatikan. Bentar. Halo. Nah, sekarang Bapak Ibu menuliskan hasil refleksi dari pelaksanaan kegiatan saat ini. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Pengalaman apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam kegiatan ini? Nanti salah satu dari anggota bisa menyampaikan hasil refleksinya. Silakan. Salah satu saja ya, nanti mewakili untuk menyampaikan hasil refleksi kegiatan kali ini. Sudah Bapak Ibu? Ya. Banyak yang disampaikan, jadi banyak. Tetap semangat ya. Semangat bergerak ya Bu Yuni. Ya. Bersama kita. Semua harus bergerak, tergerak dulu, bergerak dan menggerakkan orang lain. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu baru, kita tularkan, kita gerakkan orang lain untuk menciptakan inovasi-inovasi atau budaya-budaya positif yang membuat sekolah kita lebih maju lagi. Halo. Tadi sudah menuliskan refleksi hari ini. Nah, siapa kira-kira yang mau menyampaikan hasil refleksinya dari kegiatan ini? Monggo. Pak Haren ya, tepuk tangan dulu buat Pak Haren. Silakan. Sini Pak. Alhamdulillah ya, terima kasih Bu Yuni yang memberikan waktu pada saya di sini. Dalam hal ini pertemuan hari ini yang disampaikan Bu Yuni ini menambah kasana ilmu bagi saya pribadi dan mungkin saya teman-teman semuanya ya. Di sini banyak ilmu yang saya dapatkan, diantaranya adalah satu, bahwasanya kita sebagai guru itu pertama bukan menjadi seorang yang sebagai orang yang paling bagus sendiri, tetapi kita itu mengajak bersama siswa untuk belajar lebih maju lagi dengan menjadikan siswa itu bukan sebuah tempat untuk tempatnya salah, yang betul hanya kita, tidak seperti itu. Di sini kita untuk dituntut untuk berusaha menjadi seorang yang manajerial ya, diantaranya itu terus fungsi kontrolnya juga ada. Terus untuk dalam hal di kelas kita tidak hanya sekedar karena kita sebagai pengelola kelas itu hanya membuat sebuah aturan-aturan, tapi kita membuat sebuah keyakinan seperti kita membuat kemufakatan bersama dalam wadah keyakinan kelas. Terima kasih Bu Yuni ilmu yang disampaikan pada saya, dan saya mewakili teman-teman juga mengucapkan terima kasih sekali. Terima kasih Pak Harun atas hasil refleksinya hari ini. Gimana perasaannya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Iya, kuncinya kita
sehingga memberikan aura-aura positif ini yang bisa kita tularkan kepada anak didik kita. Demikian presentasi hari ini atau penyampaian dari tadi diseminasi modul 1.1 modul 1 pada hari ini, terutama pada penerapan budaya positif. Hasil refleksinya bisa dikumpulkan menjadi satu, nanti biar saya ambil. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita tepuk lagi tadi tentang tepuk profil pelajar Pancasila. Nah, nanti bisa kita terapkan walaupun kita kelas yang 2 dan 3 serta kelas 5 dan 6 belum memakai atau masih menggunakan kurikulum lama, tetapi alangkah baiknya kalau kita belajar lebih dahulu, start lebih dahulu. Nah, nanti ada tepuk pelajar Pancasila. Siap-siap ya? Nah, tepuk profil pelajar Pancasila. Beriman, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Yes, yes. Semangat lagi, ulangi ya. Tepuk profil pelajar Pancasila. Beriman, berkebinekaan, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Yes, yes. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Yuk ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Semoga presentasi atau kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.